Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah allazi ja'ala syahrul ramadhana sayyida syuhur unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, nama ba'd. Pemirsa Takalar TV yang sama berbahagia, beberapa amalan dalam bulan suci Ramadan yang harus selalu kita upayakan agar kualitas ibadah kita menjadi lebih baik dari tahun ke tahun. Di antaranya adalah yang pertama, melaksanakan ibadah salat beserta seluruh sunat-sunat rawatibnya. Ibadah salat ini merupakan kewajiban bagi setiap kaum muslimin yang telah memenuhi syarat. Dengan melaksanakan ibadah sholat, mereka akan diberi hidayah oleh Allah untuk melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ibadah sholat pun akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Di malam hari, kita akan disunahkan melaksanakan ibadah tarawih. Ibadah tarawih bagi kaum muslimin selalu dinanti karena merupakan ibadah yang dilaksanakan secara santai, tetapi pahalanya, apalagi diridhai oleh Allah, akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Pelaksanaan salat tarawih, ada yang melaksanakan 8 rakaat, ada yang melaksanakan 20 rakaat, ada yang melaksanakan lebih dari 20 rakaat. Semuanya tergantung dari kemampuan setiap kaum muslimin dan muslimat. Yang kedua adalah melaksanakan tadarus Al-Quran. Melaksanakan tadarus Al-Quran bagi kaum muslimin dan muslimat adalah hal yang sesungguhnya harus dilatih. Karena kebanyakan kaum muslimin nanti saat bulan Ramadan baru membuka Al-Quran. Banyak di antara mereka penuh dengan kesibukan selama di luar bulan suci Ramadan. Tetapi ketika Ramadan, banyak di antara cendekiawan, intelektual, pengusaha, pengacara, para dokter, ketika di bulan Ramadan mereka menyiapkan waktu mereka untuk membaca Al-Quran. Ini adalah sebuah hidayah bagi mereka. Karena apa? Mereka sadar bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar bagi Rasulullah Muhammad SAW, dan barang siapa yang membacanya, mereka akan mendapatkan lipatan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, Al-Quran tidak bisa dirubah oleh siapapun. Tidak ada yang bisa merubahnya. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Allah lah yang menurunkan itu untuk memberikan peringatan kepada manusia. Dan itu akan dipelihara oleh Allah sampai hari kiamat. Ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar. Dan ketika Al-Quran, ayat Al-Quran yang pertama dibacakan, disebutkan, dilafalkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah di Gua Hira. Itu sebuah pertanda bahwa manusia harus membaca Al-Quran. Dalam kehidupan kita, membaca ayat-ayat Tuhan bukan hanya secara tertulis, tetapi secara umum pun, bukan yang tertulis pun, itu harus dibaca. Makanya banyak orang yang sadar ketika telah mengkaji Al-Quran, mereka akan menemukan berbagai macam informasi-informasi penting yang menjadi sumber kehidupan bagi manusia. Ayat-ayat suci Al-Quran, satu huruf saja yang dibaca dengan penuh keridhaan, itu akan menjadi cahaya penerang di alam kubur. Sidang Takalar TV yang semua berbahagia,
Oleh karena itu, membaca Al-Quran jangan sama sekali diremehkan. Karena kalau bulan Ramadan kita tidak upayakan untuk membaca Al-Quran, maka di bulan-bulan lain pun pasti kita akan tinggalkan Al-Quran dan akan berdebu di lemari kita. Dan ini sangat berbahaya. Ketika kita akan mendapati kematian, Allah tidak memberikan kita ampunan. Yang ketiga adalah mengeluarkan zakat. Ketika kita berpuasa, kita merasakan lapar dan haus. Kenapa Allah menyuruh kita berpuasa? Untuk merasakan saudara-saudara kita yang fakir dan miskin, yang susah makan, yang susah mendapatkan minum dalam sehari. Kita yang kaya disuruh untuk memahami perasaan orang-orang yang miskin, merasakan penderitaan orang-orang yang miskin. Makanya Allah menyuruh kita mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Zakat dan infak dan sedekah ini ada namanya zakat fitrah. Kemudian ada zakat harta dan ada zakat mal. Semuanya di bulan suci Ramadan ini kita harus evaluasi berapa besar harta yang kita peroleh dan harus kita keluarkan zakat, infak dan sedekahnya. Dan yang terakhir, sidang jamaah Takalar TV yang sama berbahagia adalah Ramadan. Ramadan adalah bulan untuk pengampunan. Ingatlah akan dosa-dosa kita. Dosa-dosa ketika Allah telah mewajibkan kita untuk melaksanakan sholat, melaksanakan puasa. Saat kita telah balik dan saat itu Allah telah mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan sebuah kewajiban. Tetapi kita pandang remeh. Kita tinggalkan sholat. Sholat kita masih bolong-bolong. Nanti mahasiswa baru kita mulai perbaiki sholat kita. Atau nanti ketika kita berkeluarga baru kita perbaiki sholat kita. Berapa tahun kita tinggalkan sholat. Inilah dosa-dosa kita kepada Allah. Oleh karena itu pada saat Ramadan inilah. Ramadan itu artinya membakar. Membakar dosa-dosa kita. Baru dosa-dosa kita kepada Allah. Belum dosa-dosa kita kepada kedua orang tua kita. Belum dosa-dosa kita kepada teman-teman kita, kepada orang-orang miskin yang kadang kita remehkan, dan kepada orang-orang yang kita anggap hina. Perasaan dan pikiran kita kadang melemahkan mereka. Tanpa kita ucapkan, pikiran kita memandang mereka lemah. Sesungguhnya kita sudah mendapatkan dosa, kaum muslimin sekalian. Oleh karena itu keluarkanlah zakat dan Ramadan sebagai bulan yang membakar dosa-dosa kita. Dan insya Allah di 1 Syawal kita akan mendapatkan diri kita dalam penuh kesucian. Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang bersungguh-sungguh melaksanakan puasa, man qama Ramadanan, barang siapa yang bersungguh-sungguh mendirikan amaliyah Ramadan, di antaranya tarawih dan seterusnya, mereka akan menjadi orang-orang yang putih bersih sehingga di Idul Fitri nanti mereka menjadi manusia-manusia yang fitri. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.